Seorang miliuner menyamar sebagai orang miskin dan datang ke dealer untuk membeli mobil mewah. Dia kaget dengan cara pegawai di sana memperlakukannya. Hari itu mengubah hidupnya sepenuhnya. Tonton sampai habis buat lihat akhir yang mengejutkan. Jangan lupa subscribe buat dukung kami. Sekarang kita mulai ceritanya. Pagi yang cerah di kota Surabaya, ketika pintu kaca salon mobil mewah Elite Motors terbuka lebar. Tempat itu yang terletak di jalan utama adalah gedung mengesankan bertingkat 3 dengan fasad kaca dan baja yang memantulkan sinar matahari, sesaat membutakan para pejalan kaki. Di dalam, suasana kemewahan dan kecanggihan terasa kental. Mobil-mobil termahal dan paling eksklusif di pasaran dipamerkan di salon yang dilapisi marmer putih, diterangi lampu LED yang menyoroti setiap lekukan dan sudut bodi mereka. Aroma kulit, baru dan pewangi vanila mengambang di udara, menciptakan atmosfer keistimewaan. Para penjual berpakaian jas yang dijahit khusus dan sepatu mengkilap, berjalan di sekitar salon dengan rasa superioritas, siap melayani pelanggan kaya yang sering berkunjung. Di antara mereka, Budi Santoso dan Andi Wijaya menonjol, dikenal sebagai penjual terbaik di salon. Di meja resepsionis, seorang wanita muda sekitar 25 tahun, dengan rambut coklat disanggul rapi dan mata hijau yang ekspresif, sedang merapikan dokumen. Namanya Sari Kusuma, dan meskipun baru bekerja di sana, dia telah mendapatkan rasa hormat dari rekan kerjanya berkat efisiensi dan perlakuan ramahnya terhadap pelanggan. Tiba-tiba pintu terbuka dan masuklah seorang pria paruh baya, mengenakan kemeja usang, jeans dan sepatu yang sudah aus. Rambut abu-abunya berantakan dan dia memiliki jenggot beberapa hari. Meskipun penampilannya kumal, mata birunya bersinar dengan intensitas luar biasa. Budi dan Andi bertukar pandangan jijik melihat pendatang baru. Pria itu mulai berjalan-jalan di salon dengan tertarik melihat-lihat mobil. Ketika dia mendekati mobil sport merah yang mengkilap, Budi tidak bisa menahan diri lebih lama. "Permisi, Pak," katanya dengan nada merendahkan. "Apa ada yang bisa saya bantu?" Pria itu berbalik dan tersenyum ramah. "Ya, saya tertarik untuk membeli mobil." Andi bergabung dalam percakapan, tertawa pelan. "Apakah Bapak yakin bahwa Bapak berada di tempat yang tepat? Mobil kami cukup eksklusif." Pria itu tampaknya tidak memperhatikan komentar tersebut. "Saya yakin. Sebenarnya saya ingin melihat model termahal yang Anda miliki." Budi dan Andi bertukar pandangan lagi, kali ini penuh ketidakpercayaan bercampur ejekan. "Pak," kata Budi, dengan kesabaran palsu, "mungkin lebih baik jika Bapak mencari di tempat lain. Mobil kami dimulai dari 6 digit. "Saya mengerti," jawab pria itu dengan tenang. "Tapi saya bersikeras saya ingin melihat model terbaik Anda." Andi kehilangan kesabaran menggeram. "Pak, jelas bahwa Bapak tidak mampu membeli salah satu dari mobil kami. Kami sarankan agar Bapak meninggalkan salon sebelum kami harus memanggil keamanan." Pria itu menatap kedua penjual dengan ekspresi wajah yang tidak terbaca. Kemudian, tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan menuju ke pintu keluar. Namun, dia berhenti di depan resepsionis. Sari, yang dengan tidak setuju telah mengamati seluruh adegan, tersenyum ramah kepadanya. "Apa ada yang bisa saya bantu, Pak?" Pria itu membalas senyum. "Ya, sebenarnya saya ingin berbicara dengan manajer, jika mungkin." "Maaf, manajer sedang rapat sekarang," jawab Sari. "Tapi saya bisa mencatat nama dan nomor kontak Bapak, dan saya akan menyampaikan agar dia menghubungi Bapak secepat mungkin." "Saya akan sangat berterima kasih," kata pria itu. "Nama saya Hendra Gunawan. Ini kartu nama saya." Sari mengambil kartu dan mencatat informasi di komputer. "Bagus, Pak Hendra. Saya akan memastikan bahwa manajer menerima pesan Bapak." "Terima kasih, Nona." Pria itu berhenti, membaca nama di kartu identitas Sari, "Kusuma, Anda sangat baik." Dengan senyum terakhir, Hendra Gunawan meninggalkan salon, meninggalkan para penjual yang puas bahwa mereka telah melindungi tempat eksklusif mereka, serta resepsionis yang penasaran dengan tamu misterius. Tidak ada yang tahu bahwa pertemuan yang tampaknya tidak penting ini akan memulai serangkaian peristiwa yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Sementara itu, di kantornya yang mewah di lantai teratas gedung pencakar langit di sisi lain kota,
Seorang pria dengan jas sempurna memandang keluar jendela dengan senyum misterius di wajahnya. Dia adalah Joko Santoso, pemilik pabrik yang memproduksi mobil mewah yang dijual di Elite Motors. Dia baru saja meletakkan gagang telepon setelah berbicara dengan teman lamanya, Hendra Gunawan. Fase pertama selesai, gumamnya pada diri sendiri, sebelum kembali ke meja dan mulai merencanakan langkah berikutnya. 3 hari berlalu sejak kunjungan Hendra Gunawan ke Elite Motors dan kehidupan di salon kembali ke rutinitas normal. Budi dan Andi membanggakan penjualan terbaru mereka, sementara Sari terus melayani pelanggan dengan keramahan yang khas. Sekitar tengah hari, pintu salon kembali terbuka dan mengejutkan semua orang. Hendra Gunawan kembali masuk. Kali ini bagaimanapun, dia berpakaian kasual tapi elegan dan jenggotnya dipotong rapi. Meskipun demikian, Budi dan Andi mengenalinya segera. Tidak, mungkin, gumam Andi. Apa yang dilakukan orang ini di sini lagi? Budi bagaimanapun melihat kesempatan. Tunggu, katanya kepada temannya. Lihat bagaimana dia berpakaian sekarang. Mungkin kita terlalu cepat menilainya terakhir kali. Biarkan, aku menangani ini. Dengan senyum terlatih, Budi mendekati Hendra. Selamat siang, Pak. Selamat datang kembali di Elite Motors. Apa yang bisa kami bantu hari ini? Hendra memandang Budi dengan ekspresi wajah netral. Selamat siang. Saya bertanya-tanya apakah saya bisa berbicara dengan manajer. Senyum Budi sejenak menghilang. Saya khawatir manajer sedang dalam pertemuan penting saat ini, tapi saya yakin saya bisa membantu dalam hal apapun yang terkait dengan kendaraan kami. Terima kasih atas tawarannya, jawab Hendra. Tapi saya bersikeras untuk berbicara dengan manajer. Ini masalah yang cukup mendesak. Sebelum Budi sempat menjawab, Sari mendekat. Pak Hendra, senang bertemu Anda lagi, katanya dengan senyum tulus. Sayangnya saya harus memberitahu Bapak bahwa manajer masih sibuk dengan rangkaian pertemuan penting minggu ini. Apakah saya bisa mencatat pesan yang lebih rinci untuknya? Hendra membalas senyum. Terima kasih Bu Kusuma, saya menghargai bantuan Anda. Kalau begitu saya akan kembali lain waktu. Ketika Hendra menuju pintu keluar, Budi tidak bisa menahan diri dari upaya terakhir. Pak Hendra, jika Anda tertarik pada salah satu model kami, saya dengan senang hati akan menunjukkan koleksi kami. Hendra berhenti dan berbalik ke Budi. Terima kasih, tapi itu tidak perlu. Saya mengenal mobil-mobil ini cukup baik. Dan dengan kata-kata itu, dia meninggalkan salon, meninggalkan Budi bingung dan Sari semakin penasaran. Tidak ada yang tahu bahwa di kantor manajer sedang berlangsung percakapan yang akan mengubah jalannya peristiwa di Elite Motors. Manajer, pria sekitar 50 tahun bernama Bambang Wijaya, duduk di belakang mejanya dengan wajah pucat dan berkeringat. Di depannya berdiri seorang pria tinggi, kurus dengan kacamata berbingkai tipis menatapnya dengan serius. Pak Bambang, mulai pria itu, nama saya Ahmad Hidayat, konsultan bisnis Vega Industries. Saya di sini untuk memberitahu bahwa mulai hari ini perusahaan kami berhenti memasok kendaraan ke Elite Motors. Bambang merasa seolah seseorang telah memukulnya di perut. Tapi, mengapa? Kami adalah salah satu distributor paling efektif Anda di wilayah ini. Hasil penjualan kami sangat baik. Ahmad membetulkan kacamatanya. Alasannya rahasia, Pak Bambang. Saya hanya bisa mengatakan bahwa keputusan ini datang langsung dari tingkat tertinggi Vega Industries. Ini pasti kesalahan, Bambang bersikeras, putus asa. Bisakah saya berbicara dengan seseorang dari Dewan Direksi? Mungkin dengan Pak Santoso? Saya khawatir itu tidak mungkin, potong Ahmad. Keputusan ini final. Anda akan dapat menjual stok inventaris saat ini, tetapi tidak akan menerima pasokan lebih banyak. Selamat siang, Pak Bambang. Dengan kata-kata itu, Ahmad berdiri dan meninggalkan kantor, meninggalkan Bambang lemas di kursinya, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Sementara itu, di ruang penjualan, Budi dan Andi berbicara tentang Hendra Gunawan yang misterius. Aku bilang padamu ada sesuatu yang mencurigakan, Andi bersikeras. Mengapa dia sangat menekankan untuk berbicara dengan manajer? Mungkin dia pelanggan eksentrik, usul Budi. Aku pernah mendengar cerita tentang jutawan yang berpakaian sederhana agar tidak menarik perhatian. Atau mungkin dia penipu, balas Andi. Bagaimanapun aku tidak menyukainya.
Sari yang mendengarkan percakapan tidak bisa menahan diri untuk ikut campur. Tidakkah kalian berpikir bahwa mungkin dia hanya pelanggan yang pantas mendapat rasa hormat terlepas dari penampilannya? Kedua penjual menatapnya dengan terkejut, tidak terbiasa dengan resepsionis yang mengungkapkan pendapatnya. Sari, kata Budi dengan nada merendahkan, kamu tidak mengerti bagaimana bisnis ini bekerja. Kami tahu bagaimana mengenali pelanggan yang sebenarnya. Ya, tambah Andi. Dan orang ini bukan pelanggan sebenarnya. Ini membuang-buang waktu. Sari hendak menjawab ketika pintu kantor manajer tiba-tiba terbuka. Bambang Wijaya keluar dengan wajah menyeringai, bergumam sesuatu. Semua karyawan terdiam, mengamatinya dengan khawatir. Rapat darurat. Bambang mengumumkan dengan suara bergetar, semua ke ruang konferensi, segera. Sementara karyawan menuju ruang konferensi, perasaan kekhawatiran menyebar di salon. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tetapi semua merasakan bahwa sesuatu yang besar akan datang. Pada saat itu, kilometer jauhnya di kantor Joko Santoso, Hendra Gunawan masuk dengan senyum di wajahnya. "Bagaimana kunjunganmu, teman lama?" tanya Joko. "Persis seperti yang kita harapkan," jawab Hendra. "Saya pikir sudah waktunya untuk melanjutkan ke tahap berikutnya dari rencana kita." Joko mengangguk, ekspresi wajahnya adalah campuran dari determinasi dan sesuatu yang hampir kesedihan. "Baiklah, saatnya Elite Motors belajar pelajaran berharga." Dan begitulah, sementara di Elite Motors mereka bersiap untuk rapat yang akan mengubah hidup mereka, roda rencana yang lebih besar terus berputar, membawa semua menuju takdir yang tidak terduga. Suasana di ruang konferensi Elite Motors tegang. Karyawan bertukar pandangan penuh kebingungan dan kekhawatiran, menunggu manajer Bambang Wijaya memulai rapat darurat. Sari duduk di sudut, mengamati Budi dan Andi berbisik satu sama lain, mungkin berspekulasi tentang penyebab rapat. Akhirnya Bambang masuk ke ruangan. Wajahnya, biasanya percaya diri dan berwibawa, kini menunjukkan tanda-tanda stres dan kecemasan. Dia berdiri di depan semua orang, menarik napas dalam-dalam dan mulai berbicara. "Rekan-rekan, saya punya berita yang akan secara signifikan mempengaruhi bisnis kita," dia mulai dengan suara bergetar. "Baru saja saya dikunjungi oleh perwakilan Vega Industries. Dia memberitahu saya bahwa mereka memutuskan untuk menghentikan kerja sama dengan kita." Gumaman keheranan dan kebingungan menyebar di ruangan. Vega Industries adalah pemasok utama Elite Motors, bertanggung jawab atas lebih dari 80% kendaraan yang mereka jual. "Apa artinya ini secara tepat?" tanya Budi. Kepercayaan dirinya yang biasa digantikan dengan kekhawatiran yang jelas. Bambang menghela napas. "Artinya kita tidak akan menerima pasokan kendaraan lagi dari Vega Industries. Kita akan dapat menjual stok inventaris saat ini, tetapi setelah itu, tapi itu tidak mungkin," sela Andi. "Kita adalah distributor paling efektif mereka di wilayah ini. Mengapa mereka melakukan hal seperti itu?" "Mereka tidak memberikan alasan yang jelas," jawab Bambang. "Mereka hanya mengatakan bahwa keputusan itu berasal langsung dari tingkat tertinggi perusahaan." Sari, yang mendengarkan dengan seksama, mengangkat tangannya. "Pak Bambang, apakah Bapak pikir ini mungkin ada hubungannya dengan pria yang baru-baru ini mengunjungi salon, Pak Hendra?" Semua mata mengarah padanya. Bambang mengerutkan dahi. "Pria mana? Apa yang kamu bicarakan, Sari?" Sari menjelaskan dua kunjungan Hendra Gunawan, keinginannya untuk berbicara dengan manajer, dan bagaimana dia diperlakukan oleh Budi dan Andi. Saat dia berbicara, ekspresi wajah Bambang berubah dari kebingungan, pemahaman, hingga kemarahan. "Kalian ingin bilang bahwa seorang pria datang 2 kali, bertanya tentang saya dan tidak ada yang memberitahu saya?" tanya Bambang, suaranya meningkat dengan setiap kata. Budi dan Andi bergerak gelisah di tempat duduk mereka. "Kami pikir dia hanya gelandangan pada kunjungan pertama," Budi membela diri. "Dan pada kunjungan kedua, ya Bapak sedang rapat, itu bukan alasan," Bambang meledak. "Apakah kalian tahu apa yang telah kalian lakukan? Hendra Gunawan ini mungkin kunci dari semuanya." Manajer itu mengusap rambutnya dengan tangan, jelas frustrasi. "Saya harus melihat rekaman kamera keamanan. Saya ingin melihat persis bagaimana pria ini diperlakukan."
Sementara Bambang bergegas keluar dari ruangan, karyawan lain mulai berdiskusi, mencoba memahami keparahan situasi. Sari mendekati Budi dan, "Andi, aku sudah bilang pada kalian bahwa kita harus memperlakukan semua pelanggan dengan hormat." Dia mengingatkan mereka. Andi menatapnya dengan jijik. "Jangan mulai, Sari. Kamu tidak tahu bagaimana bisnis ini bekerja." "Mungkin sudah waktunya untuk mengubah cara kerjanya," jawab Sari sebelum pergi. Sementara itu di kantor Joko Santoso, pengusaha otomotif terkemuka, dia dengan seksama mendengarkan laporan Hendra Gunawan. "Bagaimana reaksi mereka selama kunjungan?" "Keduamu?" tanya Joko. Hendra tersenyum sedikit. "Penjual yang mengusirku saat pertama kali mencoba bersikap baik, tapi jelas itu palsu. Namun resepsionis benar-benar ramah setiap kali." Joko mengangguk, termenung. "Menarik. Dan manajernya?" "Aku tidak sempat melihatnya," jawab Hendra. "Katanya dia selalu rapat, atau lebih tepatnya itu yang dikatakan kepada pelanggan yang mereka anggap tidak penting," tambah Joko dengan nada jijik. "Baiklah, saya rasa sudah waktunya untuk melanjutkan ke fase berikutnya dari rencana kita." Hendra menatap temannya dengan penasaran. "Joko, apakah kamu yakin ingin menyelesaikan ini? Aku tahu Elite Motors adalah salah satu distributor terpentingmu selama bertahun-tahun." Joko berdiri dan berjalan ke jendela, memandang kota yang terbentang di bawahnya. "Hendra, ketika aku memulai di industri ini, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan pernah lupa dari mana aku berasal. Bahwa aku akan memperlakukan setiap orang dengan hormat, tidak peduli penampilan atau status sosialnya." Elite Motors telah melupakan prinsip dasar ini. Dia berbalik ke temannya. Ekspresi wajahnya adalah campuran dari determinasi dan kesedihan. Kadang-kadang satu-satunya cara untuk mengajarkan pelajaran adalah dengan tangan yang keras. Elite Motors harus belajar bahwa rasa hormat dan empati sama pentingnya dengan penjualan. Hendra mengangguk memahami posisi temannya. "Jadi apa langkah selanjutnya?" "Aku akan memberi mereka kesempatan terakhir," jawab Joko. "Besok kamu akan mengunjungi salon lagi. Kali ini aku akan menemanimu." Sementara itu di Elite Motors, Bambang Wijaya dengan ketakutan melihat rekaman kamera keamanan yang menunjukkan bagaimana Hendra Gunawan diperlakukan. Setiap kata yang merendahkan, setiap gerakan penuh penghinaan, setiap ekspresi meremehkan terekam, tidak hanya di kaset, tetapi juga dalam ingatan manajer. Ketika rekaman berakhir, Bambang duduk beberapa menit dalam diam, memproses apa yang baru saja dilihatnya. Akhirnya dia meraih telepon dan menekan nomor. "Budi, Andi, segera ke kantor saya," dia memerintahkan dengan nada dingin. Sementara kedua penjual menuju ke pertemuan yang pasti akan menjadi teguran keras, Sari terus menjalankan tugasnya, melayani pelanggan dengan keramahan khasnya. Dia tidak tahu bahwa tindakannya baru saja mengubah jalannya karirnya dan seluruh perusahaan. Saat hari berakhir, perasaan ketidakpastian menggantung di atas Elite Motors. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi semua merasakan bahwa mereka berada di ambang perubahan besar. Dan begitulah, saat matahari terbenam di atas kota, roda takdir terus berputar, membawa semua yang terlibat menuju pertemuan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Keesokan paginya, hari dimulai. Dengan langit abu-abu dan berawan, seolah-olah cuaca mencerminkan suasana yang berlaku di Elite Motors. Karyawan tiba lebih awal, masing-masing dengan campuran kecemasan dan keingintahuan di wajah mereka, menunggu apa yang akan dibawa hari itu. Budi dan Andi, biasanya yang paling percaya diri dan berisik dalam kelompok, masuk dalam diam dengan ekspresi wajah suram. Teguran yang mereka terima dari Bambang sehari sebelumnya brutal, dan keduanya tahu bahwa mereka berada di situasi yang berbahaya. Sari, sebaliknya, tiba dengan senyum khasnya, bertekad untuk mempertahankan sikap positif meskipun ada ketegangan yang terasa di udara. Bambang mengumpulkan seluruh staf sebelum mereka membuka pintu untuk pelanggan. "Dengarkan baik-baik," dia mulai, suaranya penuh keseriusan. "Kita berada dalam situasi kritis. Saya membutuhkan setiap dari kalian untuk memberikan yang terbaik hari ini. Perlakukan setiap pelanggan seolah dia adalah pemilik Vega Industries. Mengerti?" Semua mengangguk,
memahami keseriusan situasi. Bagus, lanjut Bambang. Mari kita buka pintu dan semoga Tuhan membantu kita. Jam-jam pertama berlalu tanpa insiden. Pelanggan masuk dan keluar, beberapa membeli, yang lain hanya melihat-lihat. Budi dan Andi berusaha bersikap baik kepada semua orang, bahkan kepada mereka yang jelas tidak mampu membeli kendaraan mewah. Sekitar tengah hari, pintu salon kembali terbuka. Dua pria masuk. Satu adalah Hendra Gunawan, berpakaian kasual tetapi elegan, dan yang lainnya adalah pria sekitar 60 tahun, dengan rambut abu-abu dan postur yang bermartabat. Sari segera mengenali mereka. "Pak Hendra, selamat datang kembali," dia menyapa dengan senyum hangat. Kemudian beralih ke pria yang lebih tua, dia menambahkan, "Selamat siang Pak, selamat datang di Elite Motors. Apa yang bisa saya bantu?" Pria yang lebih tua membalas senyumnya. "Selamat siang Nona, nama saya Joko Santoso. Saya ingin berbicara dengan manajer." Mendengar nama itu, Sari merasakan jantungnya berdetak lebih kencang. Joko Santoso, pemilik Vega Industries, berdiri di depannya. Berusaha tetap tenang, dia menjawab, "Tentu Pak Santoso, izinkan saya memeriksa apakah Pak Bambang tersedia." Sementara Sari bergegas ke kantor Bambang, Budi dan Andi yang mengamati kejadian dari jauh. Bertukar pandangan penuh kejutan dan ketakutan. "Itukah dia?" Andi mulai. "Ya," Budi mengkonfirmasi, suaranya hampir tak terdengar. "Kita dalam masalah." Bambang Wijaya bergegas keluar dari kantornya seperti badai setelah mendengar siapa yang ada di salon. Dengan jantung berdebar, dia mendekati kedua pria. "Pak Santoso, Pak Gunawan," dia menyapa mereka, berusaha tetap tenang. "Suatu kehormatan memiliki Anda di sini. Mari, kita ke kantor saya." Saat ketiga pria menuju kantor, Bambang memberi isyarat kepada Sari untuk menemani mereka. Ketika pintu kantor tertutup di belakang mereka, keheningan menjadi hampir teraba. Joko Santoso yang pertama bicara. "Pak Bambang, saya kira Anda tahu mengapa kami di sini." Bambang mengangguk, wajahnya lebih pucat dari biasanya. "Yo, Pak Santoso, saya jamin bahwa apapun yang terjadi, kita bisa memperbaikinya. Elite Motors telah menjadi mitra yang loyal selama bertahun-tahun." Joko mengangkat tangannya, menghentikannya. "Pak Bambang, loyalitas memang penting ya, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita memperlakukan orang. Teman saya Hendra telah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana salon Anda memperlakukan pelanggan yang tidak terlihat sesuai." Hendra mengambil alih. "Saya harus mengakui, Pak Bambang, saya kecewa. Saya datang ke sini 2 kali, meminta berbicara dengan Anda, dan setiap kali saya diperlakukan dengan penghinaan oleh penjual Anda." Bambang terjatuh ke kursinya, kalah. "Saya tahu, dan saya tidak bisa mengungkapkan betapa menyesalnya saya. Saya telah melihat rekaman dan..." "Rekaman?" Sela Joko mengangkat alis. "Iya," jawab Bambang. "Kami memiliki kamera keamanan di seluruh salon. Ketika saya mengetahui tentang insiden itu, saya meninjau rekaman dan... ya, sangat menyedihkan melihat bagaimana karyawan saya memperlakukan Pak Gunawan." Joko dan Hendra bertukar pandangan. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka prediksi. "Pak Bambang," kata Joko, nadanya sedikit lebih lembut, "bisakah kami melihat rekaman ini?" Selama 1 jam berikutnya, keempat orang itu melihat interaksi Hendra dengan staf Elite Motors. Joko dan Hendra memperhatikan bagaimana Budi dan Andi memperlakukan Hendra dengan penghinaan, tetapi mereka juga melihat sesuatu yang lebih, keramahan konstan Sari. Ketika rekaman berakhir, Joko berpaling ke Sari. "Nona Kusuma, benar?" Sari mengangguk, gugup. "Ya Pak, saya harus mengucapkan selamat kepada Anda," lanjut Joko. "Perilaku Anda terhadap Pak Gunawan sangat teladan setiap kali. Sangat menyegarkan melihat seseorang yang memahami arti penghormatan dan empati dalam bisnis." Sari merona atas pujian. "Itu, terima kasih Pak Santoso. Saya hanya melakukan pekerjaan saya." Joko tersenyum, "Dan Anda melakukannya dengan sangat baik." Kemudian dia berpaling ke Bambang. "Pak Bambang, saya rasa kita memiliki banyak hal untuk dibahas tentang masa depan kerja sama kita." Bambang mengangguk, bersiap untuk yang terburuk.
Namun, kata-kata berikutnya dari Joko mengejutkannya. Saya tidak akan menyangkal bahwa saya hampir memutuskan semua hubungan dengan Elite Motors, kata Joko. Tetapi setelah melihat rekaman ini dan bertemu dengan Nona Kusuma, saya pikir mungkin masih ada harapan untuk salon Anda. Hendra menyela. Joko, apakah kamu yakin? Setelah semua yang kita lihat, Joko mengangguk. Saya yakin, teman lama. Saya pikir dengan perubahan yang tepat, Elite Motors dapat menjadi contoh keunggulan dalam layanan pelanggan. Dia berpaling ke Bambang. Pak Bambang, saya siap memberikan Elite Motors kesempatan terakhir, tetapi dengan beberapa syarat. Bambang, dengan lega tetapi berhati-hati bertanya, syarat apa Pak Santoso? Pertama, Joko mulai, saya ingin program pelatihan layanan pelanggan diperkenalkan untuk semua karyawan. Kedua, dua penjual yang memperlakukan Pak Gunawan dengan buruk harus dihukum secara tepat. Dan ketiga, dia berhenti sejenak menatap Sari. Saya ingin Nona Kusuma memimpin program pelatihan ini dan dipromosikan ke posisi di mana dia akan memiliki pengaruh lebih besar pada budaya perusahaan. Sari membuka matanya lebar-lebar karena terkejut, sementara Bambang mengangguk dengan energik. Tentu Pak Santoso, saya akan melakukan apapun yang Anda katakan. Joko tersenyum. Sempurna. Hendra dan saya akan memantau kemajuan Elite Motors dalam beberapa bulan mendatang. Jangan mengecewakan kami. Saat Joko dan Hendra bersiap untuk pergi, Sari memberanikan diri untuk berbicara. Pak Santoso, Pak Gunawan, terima kasih atas kesempatan ini. Saya berjanji tidak akan mengecewakan Anda. Hendra tersenyum hangat. Saya yakin Anda tidak akan mengecewakan Nona Kusuma. Anda memiliki bakat alami untuk ini. Ketika kedua pria meninggalkan salon, Bambang jatuh ke kursinya, menghembuskan napas panjang lega. Kemudian dia memandang Sari dengan campuran rasa terima kasih dan hormat. Nah, Nona Kusuma, sepertinya kita punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Apakah Anda siap untuk tantangan ini? Sari mengangguk dengan determinasi di matanya. Lebih dari sebelumnya, Pak Bambang. Saya pikir ini awal dari sesuatu yang besar untuk Elite Motors. Dan begitulah, ketika berita menyebar ke seluruh salon, menimbulkan campuran kejutan, kelegaan, dan kegembiraan di antara karyawan, tidak ada yang bisa membayangkan betapa dalamnya hari ini akan mengubah tidak hanya Elite Motors, tetapi juga kehidupan semua orang yang terlibat. Badai telah berlalu, tetapi gelombangnya baru mulai menyebar. Minggu-minggu berikutnya setelah kunjungan Joko Santoso dan Hendra Gunawan adalah pusaran aktivitas di Elite Motors. Salon memulai proses transformasi radikal, dipimpin oleh Sari Kusuma yang baru dipromosikan. Perubahan besar pertama adalah hukuman untuk Budi dan Andi. Bambang Wijaya, sesuai dengan petunjuk dari Joko, menangguhkan mereka tanpa bayaran selama 2 minggu dan menempatkan mereka pada masa percobaan 6 bulan. Selain itu, mereka diberitahu bahwa mereka akan menjadi yang pertama menjalani program pelatihan layanan pelanggan baru. Sari, di sisi lain, dengan semangat dan determinasi terlibat dalam peran barunya. Dia menghabiskan banyak jam meneliti praktik terbaik dalam layanan pelanggan, merancang modul pelatihan, dan mempersiapkan diri untuk memimpin perubahan budaya di Elite Motors. Suatu pagi, ketika Sari bekerja di kantor barunya, ruangan kecil yang sebelumnya digunakan sebagai gudang, Bambang masuk ke kantornya dengan wajah khawatir. Sari, dia mulai, saya membutuhkan pendapat Anda tentang sesuatu. Sari mengalihkan pandangannya dari komputer. Tentu Pak Bambang, apa yang terjadi? Bambang duduk di seberangnya menghela napas dalam-dalam. Ini tentang Budi dan Andi. Masa penangguhan mereka berakhir besok dan terus terang, saya tidak yakin apakah kita harus mengizinkan mereka kembali. Sari mengerutkan dahi, merenung. Saya mengerti kekhawatiran Anda, Pak Bambang, tapi saya rasa memecat mereka akan menjadi kesalahan. Mengapa Anda berpikir begitu? Tanya Bambang, terkejut. Karena, jelas Sari, jika kita memecat mereka, kita mengirimkan pesan bahwa kita tidak percaya pada kemampuan orang untuk berubah dan berkembang, dan itu adalah kebalikan dari apa yang kita coba capai dengan pendekatan baru kita. Bambang perlahan mengangguk, mempertimbangkan kata-katanya. Sari melanjutkan,
Selain itu, saya percaya bahwa Budi dan Andi bisa menjadi kesuksesan terbesar kita jika kita berhasil mengubah sikap mereka. Bayangkan dampak yang akan dimiliki terhadap sisa tim jika mereka melihat bagaimana mantan anak nakal menjadi contoh layanan pelanggan. Senyum kecil muncul di wajah Bambang. Anda benar, Sari, seperti biasa. Baiklah, kita akan memberi mereka kesempatan lagi, tapi mereka akan berada di bawah pengawasan langsung Anda selama program pelatihan. Sari mengangguk, menerima tantangan. Saya tidak akan mengecewakan Anda, Pak Bambang. Keesokan harinya, Budi dan Andi kembali ke Elite Motors. Suasana tegang ketika mereka masuk, dan rekan-rekan kerja mereka mengamati dengan campuran rasa ingin tahu dan kekhawatiran. Sari menyambut mereka di pintu masuk. "Selamat pagi, Budi, Andi," dia menyapa mereka dengan senyum profesional. "Selamat datang kembali. Silakan ikuti saya ke ruang konferensi." Setelah masuk ke ruangan, Sari menjelaskan program pelatihan baru dan harapan terhadap mereka. Kejutannya, kedua pria itu mendengarkan dengan seksama, tanpa arogansi biasanya. "Nona Kusuma," kata Budi. Ketika Sari menyelesaikan presentasinya, "Kami tahu bahwa kami adalah karyawan yang sulit di masa lalu, tapi kami ingin Anda tahu bahwa kami bertekad untuk berubah." Andi mengangguk menambahkan, 2 minggu ini memberi kami banyak waktu untuk merenung. Kami sadar bahwa perilaku kami tidak profesional dan membahayakan masa depan semua orang di Elite Motors." Sari menatap mereka, mencari tanda-tanda kepalsuan, tetapi hanya melihat rasa bersalah yang tulus di mata mereka. "Saya menghargai kejujuran Anda," jawabnya. "Proses ini tidak akan mudah, tetapi jika Anda benar-benar bertekad, saya percaya kita dapat mencapai hal-hal hebat bersama." Seiring berlalunya minggu-minggu, perubahan di Elite Motors menjadi semakin terlihat. Program pelatihan Sari membuahkan hasil dan karyawan mulai mengadopsi pendekatan yang lebih empatik dan hormat kepada semua pelanggan. Budi dan Andi mengejutkan banyak orang, menjadi siswa yang paling berdedikasi. Sifat kompetitif alami mereka mendorong mereka untuk unggul dalam keterampilan baru yang mereka pelajari. Suatu hari, ketika Sari mengamati Budi berbicara dengan pelanggan yang berpenampilan sederhana, dia tidak bisa menahan senyum. Penjual itu menunjukkan antusiasme dan rasa hormat yang sama, seperti jika dia berbicara dengan pengusaha kaya. "Mengesankan, bukan?" terdengar suara di belakangnya. Sari berbalik dan melihat Hendra Gunawan yang telah masuk ke salon tidak diperhatikan oleh siapapun. "Pak Gunawan," Sari menyapa terkejut, "saya tidak tahu Anda akan datang hari ini." Hendra tersenyum. "Joko dan saya dengan seksama mengikuti kemajuan Elite Motors. Saya harus mengatakan, Nona Kusuma, kami sangat senang dengan perubahan yang telah dilakukan." Sari merona atas pujian itu. "Terima kasih, Pak Gunawan. Semua orang telah bekerja keras." "Itu jelas," jawab Hendra. "Sebenarnya Joko sedang mempertimbangkan untuk menggunakan Elite Motors sebagai model untuk menerapkan perubahan serupa di salon lain." Mata Sari bersinar mendengar berita itu. "Itu akan luar biasa, Pak Gunawan. Saya sangat percaya bahwa pendekatan seperti itu tidak hanya benar secara moral, tetapi juga memberikan keuntungan bisnis." Hendra mengangguk, menatap Sari dengan campuran kekaguman dan sesuatu yang lebih yang tidak bisa dia identifikasi. "Saya setuju. Dan berbicara tentang bisnis, apakah Anda ingin makan malam dengan saya malam ini untuk mendiskusikan beberapa ide tentang perluasan program ini?" Sari terkejut dengan undangan itu, tetapi sebelum dia bisa memikirkannya, dia mengangguk. "Saya sangat senang, Pak Gunawan." "Bagus," Hendra tersenyum, "dan tolong panggil saya Hendra." Ketika Hendra mengucapkan selamat tinggal dan keluar dari salon, Sari tidak bisa menahan campuran kegembiraan dan kegugupan. Tidak hanya karena kemungkinan untuk mendiskusikan perluasan program, tetapi juga prospek menghabiskan waktu berdua dengan Hendra Gunawan. Yang tidak diketahui Sari adalah bahwa makan malam ini akan menjadi awal dari fase baru dalam hidupnya, penuh dengan kemungkinan dan tantangan yang tidak pernah bisa dia bayangkan. Pada saat itu di kantornya, Bambang Wijaya sedang meninjau laporan penjualan terbaru
dengan senyum puas di wajahnya. Angka-angka tidak berbohong, pendekatan baru membuahkan hasil. Penjualan meningkat, umpan balik pelanggan semakin positif, dan suasana di salon lebih baik dari sebelumnya. Namun, sebagian kecil dari dirinya tidak bisa berhenti khawatir. Bagaimana jika Vega Industries memutuskan untuk membawa Sari untuk menerapkan program ini di salon lain? Bisakah Elite Motors mempertahankan kesuksesan ini tanpanya? Bambang menggelengkan kepalanya, mencoba menyingkirkan pikiran negatif ini. Untuk saat ini, dia akan fokus pada kesuksesan saat ini dan mendukung Sari dengan cara apapun yang mungkin. Masa depan, dengan semua tantangan dan kemungkinannya, akan datang ketika saatnya tiba. Dan begitulah, saat matahari terbenam di atas hari yang sukses lainnya di Elite Motors, tidak ada yang bisa memprediksi bagaimana takdir akan membawa kejutan dalam hari-hari mendatang. Malam menyelimuti kota ketika Sari tiba di restoran tempat dia bertemu dengan Hendra. Itu adalah tempat yang elegan tetapi nyaman, dengan pencahayaan redup dan gemuruh percakapan tenang di latar belakang. Hendra sudah ada di sana, menunggunya di meja terpisah. Dia berdiri untuk menyambutnya dengan senyum hangat. "Sari, saya senang Anda bisa datang." "Terima kasih atas undangannya, Hendra," jawabnya, merasakan sedikit gugup tetapi juga gembira. Ketika mereka duduk dan memesan, Hendra langsung masuk ke topik. "Sari, saya telah berbicara dengan Joko tentang kesuksesan program yang Anda perkenalkan di Elite Motors. Kami sangat terkesan dan percaya bahwa itu bisa memiliki dampak yang lebih besar jika kita memperluas." Sari mengangguk, tertarik. "Apa yang Anda maksud?" "Kami ingin menerapkan program pelatihan Anda di semua salon kami di tingkat nasional," jelas Hendra. "Dan kami ingin Anda yang memimpin upaya ini." Sari hampir tersedak dengan air. "Saya? Tapi bagaimana?" Hendra tersenyum atas keterkejutannya. "Anda akan bertanggung jawab untuk mengembangkan program pelatihan standar berdasarkan apa yang Anda lakukan di Elite Motors. Anda akan bepergian ke seluruh negeri, melatih manajer dan karyawan kunci di setiap salon. Pada dasarnya, Anda akan menjadi duta layanan pelanggan kami." Pikiran Sari berputar. Ini adalah kesempatan luar biasa, sesuatu yang hanya bisa dia impikan beberapa minggu sebelumnya. Tetapi itu juga berarti meninggalkan Elite Motors, tempat di mana semuanya dimulai. "Ini tawaran yang sangat murah hati," dia akhirnya berkata. "Tapi saya perlu waktu untuk memikirkannya. Elite Motors telah menjadi rumah saya dan saya tidak yakin apakah saya bisa begitu saja pergi." Hendra mengangguk dengan pengertian. "Tentu saja saya mengerti. Ambil waktu sebanyak yang Anda butuhkan. Tapi ada satu hal lagi yang harus Anda ketahui." Sari menatapnya menunggu. "Joko dan saya sedang mempertimbangkan kemungkinan membeli Elite Motors," ungkap Hendra. "Jika itu terjadi, Anda bisa tetap berbasis di sana, sementara Anda bepergian untuk menerapkan program di salon lain." Berita ini membuat Sari terdiam. Itu banyak yang harus diproses. Sisa makan malam berlalu dengan campuran pembicaraan tentang bisnis dan pribadi. Sari dengan terkejut menemukan bahwa dia menikmati kebersamaan dengan Hendra lebih dari yang dia harapkan. Ada kehangatan dan ketulusan dalam dirinya yang kontras dengan citranya sebagai pengusaha sukses. Ketika malam berakhir dan Hendra mengantarnya ke mobil, Sari memiliki perasaan campur aduk. Tidak hanya karena kemungkinan memperluas program, tetapi juga karena ikatan yang berkembang dengan Hendra yang tidak bisa dia abaikan. "Terima kasih untuk malam ini, Hendra," katanya ketika mereka tiba di mobilnya. "Anda memberi saya banyak hal untuk dipikirkan." Hendra tersenyum, matanya bersinar di bawah cahaya redup parkiran. "Itu kesenangan, Sari. Saya menunggu jawaban Anda apapun itu dan saya harap kita bisa mengulanginya, terlepas dari keputusan profesional Anda." Sari merasakan kupu-kupu di perutnya mendengar kata-katanya. "Saya juga ingin itu," dia menjawab dengan senyum malu. Selama perjalanan pulang, Sari tidak bisa berhenti memikirkan apa yang telah terjadi. Tawaran pekerjaan, kemungkinan pembelian Elite Motors, dan perasaannya yang tumbuh untuk Hendra. Dia tahu bahwa dia memiliki keputusan penting di depannya yang dapat mengubah arah hidupnya.
Keesokan harinya, di Elite Motors, Sari terganggu. Pikirannya masih berputar-putar di sekitar kejadian malam sebelumnya. Dia begitu tenggelam dalam pertimbangannya sehingga tidak menyadari ketika Budi mendekatinya. "Sari, apakah semua baik-baik saja?" tanya Budi, menariknya dari lamunan. Sari berkedip, kembali ke kenyataan. "Oh, Budi, ya, semua baik-baik saja. Saya hanya punya banyak yang harus dipikirkan." Budi menatapnya dengan khawatir. "Mau bicara tentang itu? Aku tahu aku tidak selalu menjadi yang paling baik, tapi kamu telah melakukan banyak untuk kami semua. Jika aku bisa membantu dengan cara apapun." Sari terkejut dengan tawarannya. Ini adalah bukti betapa banyak hal telah berubah di Elite Motors. "Terima kasih, Budi. Aku benar-benar menghargainya. Ini tentang aku mungkin memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Tapi itu berarti meninggalkan Elite Motors, setidaknya sebagian." Budi mengangguk dengan pengertian. "Aku mengerti ini keputusan yang sulit. Tapi Sari, jika ada yang pantas mendapatkan kesempatan seperti itu adalah kamu. Kamu telah mengubah tempat ini, mengubah kami semua. Mungkin sudah waktunya bagimu untuk membawa perubahan itu ke skala yang lebih besar." Kata-kata Budi sangat menyentuh Sari. "Terima kasih, Budi. Itu berarti banyak bagiku, terutama darimu." Ketika Budi pergi, Sari menyadari bahwa dia telah membuat keputusannya. Sudah waktunya untuk melangkah maju, untuk membawa misinya tentang perubahan dan rasa hormat ke tingkat yang lebih tinggi. Malam itu, setelah berbicara dengan Bambang Wijaya dan memastikan bahwa Elite Motors akan berada di tangan yang baik, Sari menelepon Hendra. "Saya telah membuat keputusan," katanya. Ketika dia menjawab, "Saya menerima tawaran itu." Dia bisa mendengar senyum dalam suara Hendra ketika dia menjawab, "Bagus, Sari. Anda tidak akan menyesal. Bagaimana kalau kita bertemu besok untuk mendiskusikan detailnya?" "Kedengarannya sempurna," jawab Sari, merasakan campuran kegembiraan dan kegugupan pada pemikiran tentang apa yang akan datang. Setelah mengakhiri percakapan, Sari memandang keluar jendela, ke kota yang bercahaya. Dia menyadari bahwa dia berdiri di ambang bab baru dalam hidupnya, penuh dengan janji dan tantangan. Dan meskipun dia tidak tahu persis apa yang akan dibawa masa depan, dia siap menghadapinya dengan determinasi dan empati yang sama yang dia tunjukkan di Elite Motors. Yang tidak diketahui Sari adalah bahwa keputusannya akan memicu serangkaian peristiwa yang tidak hanya akan mengubah hidupnya dan kehidupan orang-orang di sekitarnya, tetapi juga akan memiliki dampak abadi pada seluruh industri otomotif. Perjalanan yang ada di depannya lebih menarik, menantang dan memuaskan daripada yang bisa dia bayangkan. Dan begitulah, saat malam berlalu, Sari bersiap untuk melompat ke dalam ketidaktahuan. Siap menghadapi setiap tantangan yang mungkin dibawa takdir di jalannya. Perubahan yang dia mulai di Elite Motors hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Bulan-bulan berikutnya adalah pusaran aktivitas bagi Sari. Peran barunya sebagai duta layanan pelanggan untuk Vega Industries membawanya dalam perjalanan ke seluruh negeri, mengunjungi salon dan berbagi visinya tentang pendekatan bisnis otomotif yang lebih manusiawi dan penuh hormat. Pada awalnya dia menghadapi resistensi di beberapa salon. Penjual veteran dan manajer skeptis mempertanyakan kebutuhan untuk mengubah metode terbukti. Namun, determinasi dan empati Sari dikombinasikan dengan hasil nyata yang bisa dia tunjukkan dari Elite Motors, secara bertahap membuahkan hasil. Suatu sore selama presentasi programnya di salon di Jakarta, Sari berdiri di depan kelompok yang sangat skeptis. Manajer cabang, seorang pria bernama Agus Hartono, menatapnya dengan penghinaan yang hampir tidak disembunyikan. "Nona Kusuma," Agus menyela di tengah presentasinya, "ini semua terdengar sangat bagus, tapi kami menjual mobil, bukan berpelukan. Bagaimana Anda berencana mempertahankan hasil penjualan kami jika kami menghabiskan sepanjang hari bersikap baik kepada orang-orang yang bahkan tidak mampu membeli kendaraan kami?" Sari menarik napas dalam-dalam, mengingat hari-hari pertamanya di Elite Motors. "Pak Hartono, saya mengerti kekhawatiran Anda. Tapi izinkan saya mengajukan satu pertanyaan.
Berapa banyak penjualan yang Anda hilangkan karena pelanggan potensial diperlakukan dengan penghinaan berdasarkan penampilannya? Agus mengerutkan kening, jelas terganggu. Sari melanjutkan. Di Elite Motors kami meningkatkan penjualan sebesar 30% dalam 6 bulan pertama setelah menerapkan program ini. Dan bukan hanya itu, tingkat kepuasan pelanggan kami melonjak, yang menarik lebih banyak rekomendasi dan pelanggan yang kembali. Feosarisin, dia berjalan mendekati Agus, menatap langsung ke matanya. Program ini tidak hanya tentang bersikap baik, ini tentang membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, menciptakan reputasi yang akan menarik lebih banyak orang ke salon Anda. Ini tentang memperlakukan setiap orang yang melintasi pintu-pintu ini sebagai manusia, bukan hanya dompet. Keheningan yang mengikuti dipecahkan oleh salah satu penjual yang lebih muda. Saya pikir Anda benar, katanya dengan malu-malu. Seminggu yang lalu seorang pria dengan pakaian tua masuk ke sini dan kami. Semua mengabaikannya. Ternyata dia adalah pengusaha lokal yang mencari armada mobil untuk perusahaannya. Kami begitu tidak sopan sehingga dia pergi ke pesaing. Agus memucat mendengar pengungkapan ini. Sari memanfaatkan momen itu. Para bapak, tolong beri saya kesempatan. Mari kita terapkan program ini selama 3 bulan. Jika Anda tidak melihat hasil positif, Anda bisa kembali ke metode lama. Bagaimana menurut Anda? Perlahan, wajah di ruangan mulai menunjukkan tanda-tanda penerimaan. Bahkan Agus meskipun masih enggan perlahan mengangguk. Baiklah Nona Kusuma, kami akan mencoba cara Anda. Malam itu, kelelahan tetapi puas, Sari menelepon Hendra untuk melaporkan kemajuannya. Itu fantastis, Sari, seru Hendra setelah mendengar kesuksesannya di Jakarta. Aku tahu kamu akan berhasil. Kamu mengubah industri satu salon pada satu waktu. Sari tersenyum, merasakan kehangatan di hatinya atas antusiasme Hendra. Terima kasih telah percaya padaku, Hendra. Tanpa dukunganmu, aku tidak bisa melakukan ini. Ada momen keheningan di saluran sebelum Hendra berbicara lagi. Suaranya lebih lembut. Sari, aku memikirkan makan malam kita yang terganggu. Bagaimana kalau ketika kamu kembali ke kota, kita bertemu lagi? Ada sesuatu yang penting yang ingin kubicarakan denganmu. Jantung Sari berdetak lebih kencang. Dengan senang hati, Hendra, aku akan kembali akhir pekan depan. Setelah mengakhiri percakapan, Sari memandang keluar jendela kamar hotelnya, mengamati lampu-lampu kota. Dia berpikir tentang betapa banyak yang telah berubah dalam hidupnya dalam waktu yang sangat singkat. Dari resepsionis menjadi pemimpin gerakan perubahan di seluruh industri. Dan sekarang, ikatan yang tumbuh ini dengan Hendra, lamunannya terganggu oleh suara telepon. Itu pesan dari Budi. Sari, kamu tidak akan percaya. Elite Motors baru saja memenangkan penghargaan untuk layanan pelanggan terbaik di konvensi industri otomotif tahunan. Semua berkat kamu. Kami semua di sini merindukanmu, tetapi kami bangga dengan apa yang kamu capai. Teruskan, bos. Air mata, kebahagiaan mengalir di mata Sari. Pesan dari Budi adalah bukti nyata dampaknya, tidak hanya pada bisnis, tetapi pada orang-orang. Hari-hari berikutnya berlalu dalam badai presentasi, sesi pelatihan, dan percakapan satu-satu dengan karyawan skeptis. Tetapi dengan setiap hari, Sari melihat bagaimana benih perubahan mulai berakar. Akhirnya tiba hari kepulangannya. Ketika pesawat mendarat, Sari merasakan campuran kegembiraan dan kegugupan pada pemikiran tentang makan malam dengan Hendra. Malam, itu bersiap-siap untuk makan malam. Sari memperhatikan penampilannya lebih dari biasanya. Dia mengenakan gaun hitam elegan dan riasan ringan, sesuatu yang jarang dia lakukan selama perjalanan bisnisnya. Ketika dia tiba di restoran, Hendra sudah di sana, menunggunya dengan senyum yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Sari, katanya berdiri untuk menyambutnya dengan ciuman di pipi. Kamu terlihat cantik. Sari tersipu. Terima kasih, Hendra. Kamu juga terlihat bagus. Ketika mereka duduk dan memesan minuman, Hendra menatapnya dengan intensitas yang membuatnya menahan napas. Sari, dia mulai, apa yang telah kamu capai dalam beberapa bulan ini tidak lain adalah luar biasa. Kamu telah mengubah seluruh salon, mengubah cara orang berpikir tentang layanan pelanggan di industri kita.
Dia berhenti sejenak, menyesap anggurnya sebelum melanjutkan. Tapi itu bukan yang ingin kubicarakan denganmu hari ini. Sari menatapnya, penasaran. Bukan, Hendra menggelengkan kepala. Tidak. Sari, selama beberapa bulan bekerja sama ini, melihat bagaimana kamu mengubah kehidupan orang dengan empati dan determinasimu, aku menyadari sesuatu. Dia condong ke depan, mengambil tangannya dalam genggamannya. Aku jatuh cinta padamu, Sari. Dunia sejenak berhenti. Sari merasakan jantungnya berdebar keras di dadanya. Hendra, aku... Tetapi sebelum dia bisa menjawab, telepon Hendra berbunyi dengan mendesak. Dia melihat layar dan mengerutkan dahi. Maaf, aku harus menjawab ini. Ini Joko, katanya berdiri dari meja. Sari mengangguk, masih terkejut oleh pengakuannya. Dia mengamati Hendra berbicara di telepon, ekspresi wajahnya berubah dari khawatir menjadi terkejut. Ketika dia kembali ke meja, wajahnya pucat. Sari, kita punya masalah besar. Apa yang terjadi? Tanyanya, kekhawatirannya untuk sementara menggantikan kekacauan emosionalnya. Hendra menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Ini Elite Motors. Skandal telah meledak. Seseorang telah membocorkan informasi tentang praktik tidak etis yang diduga terjadi di sana, di belakang kita. Sari merasa seolah dia menerima pukulan di perut. Apa? Bagaimana mungkin? Kita telah bekerja sangat keras untuk mengubah budaya. Hendra menggelengkan kepala. Aku tidak tahu, tapi ini bisa menghancurkan semua yang telah kita bangun. Tidak hanya di Elite Motors, tetapi di semua salon tempat kamu telah memperkenalkan programmu. Sari duduk diam, sejenak, memproses informasi. Kemudian dengan tekad yang mengejutkan bahkan Hendra, dia berkata, kita harus kembali. Sekarang, kita harus mencari tahu apa yang terjadi dan memperbaikinya. Hendra mengangguk dengan senyum kecil di wajahnya meskipun situasinya serius. Inilah Sari yang aku kenal, selalu siap menghadapi tantangan apapun. Sementara mereka bergegas meninggalkan restoran, Sari tahu bahwa mereka menghadapi ujian terbesar sejauh ini. Skandal di Elite Motors mengancam akan menghancurkan segala yang telah mereka capai. Tapi berjalan beriringan dengan Hendra, dia merasakan campuran aneh antara ketakutan dan kepercayaan diri. Apapun yang menanti mereka, mereka akan menghadapinya bersama. Dan pada saat itu, Sari menyadari bahwa dia juga telah jatuh cinta pada Hendra. Dengan jantung berdebar karena campuran emosi dan adrenalin, Sari dan Hendra bergegas menuju ketidakpastian, siap berjuang untuk semua yang telah mereka bangun, dan untuk masa depan yang baru saja mulai mereka lihat bersama. Fajar baru saja menyingsing ketika Sari dan Hendra tiba di Elite Motors. Tempat parkir yang biasanya kosong pada jam ini, penuh dengan kendaraan pers dan orang-orang penasaran yang telah mendengar tentang skandal itu. Ini lebih buruk dari yang aku kira, gumam Hendra, membantu Sari keluar dari mobil. Di pintu masuk, salon Bambang Wijaya menunggu mereka dengan ekspresi kekalahan di wajahnya. Sari, Hendra, syukurlah kalian di sini, katanya dengan suara lelah. Bambang, apa yang terjadi? Tanya Sari langsung pada intinya. Bambang membawa mereka ke kantornya, menutup pintu untuk mengisolasi diri dari kekacauan di luar. Tadi malam, seseorang membocorkan informasi ke pers tentang dugaan praktik tidak etis di Elite Motors. Pemalsuan kilometer, menyembunyikan cacat pada kendaraan bekas, bahkan suap untuk inspektur. Sari jatuh ke kursi, terkejut. Itu tidak mungkin. Kita telah bekerja sangat keras untuk mengubah budaya di sini. Saya tahu, kata Bambang, mengusap rambut abu-abunya dengan tangan. Dan saya bersumpah, saya tidak tahu bahwa hal seperti itu terjadi. Hendra yang sampai saat ini diam berbicara. Apakah Anda punya ide siapa yang mungkin membocorkan informasi ini? Bambang menggelengkan kepala. Tidak, tapi siapapun yang melakukannya, dia memiliki akses ke informasi yang sangat rinci. Ini pasti orang dalam. Pada saat itu pintu diketuk. Itu Budi dengan ekspresi tekad di wajahnya. Maaf mengganggu, katanya, tapi saya pikir saya tahu siapa yang bertanggung jawab. Semua mata tertuju padanya. Budi menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Ini Andi. Tadi malam saya mendengarnya berbicara di telepon.
Membanggakan bagaimana dia menghancurkan Elite Motors. Sari berdiri dari kursinya. Andi, tapi mengapa dia melakukan itu? Saya pikir dia frustrasi, jelas Budi. Dia tidak pernah benar-benar menerima perubahan yang kita buat. Dia selalu mengeluh bahwa dia mendapatkan komisi lebih sedikit dalam sistem baru. Hendra mengerutkan dahi. Tapi itu tidak menjelaskan bagaimana dia mendapatkan informasi tentang praktik yang diduga terjadi setelah perubahan diterapkan. Keheningan yang mengikuti terasa berat, sampai Sari memecahnya dengan berkata, kecuali praktik-praktik itu tidak pernah benar-benar terjadi. Mata semua orang terbuka dengan pemahaman. Tentu saja, seru Bambang. Andi mungkin memalsukan informasi ini. Dia cukup tahu tentang bisnis untuk membuatnya terdengar kredibel. Tapi mengapa dia pergi sejauh itu? Tanya Hendra. Budi menundukkan pandangannya, malu. Saya pikir saya tahu mengapa. Beberapa minggu yang lalu saya mendengar Andi berbicara dengan seseorang dari Auto Luxury, pesaing utama kita. Saya pikir mereka menawarkan dia pekerjaan jika dia berhasil mencoreng nama baik Elite Motors. Sari berdiri tegak, tekad baru bersinar di matanya. Kita membutuhkan bukti. Jika kita dapat membuktikan bahwa Andi memalsukan informasi ini, kita dapat membantah skandal itu. Hendra mengangguk. Kamu benar, Budi. Kamu pikir kamu bisa menemukan bukti di telepon atau komputer Andi? Budi mengangguk. Saya bisa mencoba. Saya tahu kata Sandi sistemnya di salon. Lakukan perintah Bambang, tapi berhati-hatilah. Kita tidak ingin Andi curiga. Sementara Budi keluar dari kantor, Sari dan Hendra menyusun rencana untuk mengelola pers. Kita tidak bisa membiarkan cerita ini berkembang tanpa kendali, kata Sari. Kita harus mengadakan konferensi pers. Kita akan menunjukkan transparansi dan komitmen kita terhadap etika. Ini akan memberi kita sedikit waktu, sementara kita mengumpulkan bukti. Hendra tersenyum, mengagumi tekad Sari. Kamu benar, mari kita lakukan. Jam-jam berikutnya sangat menegangkan. Sementara Budi mencari bukti, Sari dan Hendra menyiapkan pernyataan untuk pers. Bambang, sementara itu, menenangkan karyawan yang cemas. Tepat sebelum konferensi pers yang direncanakan, Budi masuk ke kantor, terengah-engah, tapi dengan senyum kemenangan. Saya mendapatkannya. Dia terengah memegang flash disk di tangannya. Email antara Andi dan manajer dari Auto Luxury. Rencana rinci untuk memalsukan skandal. Bahkan ada janji pembayaran setelah jatuhnya Elite Motors. Sari merasakan beban terangkat dari bahunya. Kamu pahlawan, Budi. Dengan bukti di tangan, Sari dan Hendra keluar untuk menghadapi pers. Konferensi itu intens, dengan jurnalis membombardir mereka dengan pertanyaan agresif. Tapi Sari, dengan ketenangan dan kejujuran yang khas, menangani situasi dengan baik. Para hadirin sekalian, dia mulai, kami telah menemukan bahwa tuduhan terhadap Elite Motors sepenuhnya palsu. Mereka dipalsukan oleh mantan karyawan yang tidak puas bekerja sama dengan pesaing kami. Gumaman menyebar di antara kerumunan jurnalis. Kami memiliki bukti, lanjut Sari, yang tidak hanya mengkonfirmasi ketidakbersalahan Elite Motors, tetapi juga mengungkapkan konspirasi di balik tuduhan palsu ini. Kami meneruskan semua informasi ini ke pihak berwenang yang tepat agar mereka dapat mengambil tindakan yang sesuai. Hendra menambahkan, kami juga ingin menegaskan kembali komitmen kami terhadap etika dan layanan pelanggan. Program yang diperkenalkan oleh Nona Kusuma tidak hanya meningkatkan praktik bisnis kami, tetapi juga merevolusi budaya perusahaan kami. Kami mengundang siapapun yang tertarik untuk mengunjungi fasilitas kami dan melihat sendiri bagaimana kami beroperasi. Pertanyaan dari jurnalis turun pada mereka seperti hujan, tetapi Sari dan Hendra menanganinya dengan baik, menjawab dengan transparansi dan ketegasan. Pada akhir konferensi, nada liputan pers jelas berubah. Apa yang dimulai sebagai skandal, yang menghancurkan berubah menjadi cerita tentang integritas dan ketahanan dalam menghadapi persaingan yang tidak adil. Sementara itu, polisi telah diberitahu dan Andi ditahan untuk diinterogasi. Bukti sangat kuat dan dia segera mengakui perannya dalam konspirasi. Dalam minggu-minggu berikutnya,
Elite Motors tidak hanya membangun kembali reputasinya, tetapi keluar dari situasi ini lebih kuat lagi. Transparansi dan kejujuran yang ditunjukkan selama krisis menarik lebih banyak pelanggan, dan penjualan mencapai level rekor. Sebulan setelah insiden, Sari berada di kantornya yang baru di kantor pusat Vega Industries. Dia telah dipromosikan ke posisi Direktur Budaya Perusahaan dan Layanan Pelanggan, bertanggung jawab untuk menerapkan programnya di semua salon yang terkait dengan perusahaan. Saat meninjau laporan, Hendra masuk ke kantornya dengan senyum di wajahnya. "Punya waktu sebentar?" dia bertanya. "Untukmu selalu," jawab Sari, merasakan kupu-kupu di perutnya, seperti biasa ketika dia melihatnya. Hendra masuk dan menutup pintu di belakangnya. "Aku memikirkan makan malam kita yang terganggu," katanya mendekati mejanya. Sari merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Aku juga memikirkannya." Hendra menggenggam tangannya. "Sari, beberapa bulan terakhir ini gila. Skandal, tantangan, perubahan. Tapi di tengah semua itu, perasaanku padamu hanya tumbuh. Kamu adalah orang paling luar biasa yang pernah kutemui. Empatimu, tekadmu, kejujuranmu. Kamu menginspirasi aku setiap hari." Sari merasakan air mata di matanya. "Hendra, aku..." "Tunggu," dia menyela dengan lembut. "Biarkan aku menyelesaikannya." Dia berlutut di depannya, mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. "Sari Kusuma, maukah kamu memberi kehormatan padaku dan menikah denganku?" Dunia sejenak berhenti. Kemudian, dengan air mata kebahagiaan mengalir di pipinya, Sari mengangguk. "Ya, Hendra, aku akan menikah denganmu." Hendra memasukkan cincin ke jarinya dan berdiri untuk menciumnya. Pada saat itu, semua yang telah mereka lalui, semua tantangan dan kemenangan, tampak menjadi jalan sempurna menuju momen ini. Beberapa hari kemudian, di Elite Motors, Sari dan Hendra mengumpulkan seluruh staf untuk berbagi berita. Tidak hanya tentang pertunangan mereka, tetapi juga tentang rencana masa depan untuk perusahaan. "Terima kasih kepada kalian semua," kata Sari, yang telah percaya pada visi bisnis yang didasarkan pada rasa hormat dan empati. "Kalian telah membuktikan bahwa seseorang dapat berhasil tanpa mengorbankan nilai-nilai." Hendra melanjutkan, "Itulah sebabnya kami memutuskan bahwa Elite Motors akan menjadi salon unggulan untuk pendekatan baru kami. Kami akan memperluas salon ini dan menjadikannya pusat pelatihan untuk semua cabang kami." Tepuk tangan dan sorakan memenuhi ruangan. Budi mendekati pasangan itu untuk mengucapkan selamat. "Honsa, aku tidak akan pernah bisa cukup berterima kasih atas kesempatan yang kalian berikan padaku," katanya. "Kamu mengubah hidupku." Sari memeluknya. "Kamu juga mengubah hidup kami, Budi. Semua orang di sini adalah bagian dari transformasi ini." Saat mereka mengamati perayaan di sekitar mereka, Sari dan Hendra bertukar pandangan penuh cinta dan kerjasama. Mereka telah menghadapi tantangan luar biasa, tetapi bersama-sama mereka tidak hanya mengatasinya, tetapi juga merevolusi seluruh industri. Masa depan terbentang di depan mereka, penuh janji dan tantangan baru. Tetapi dengan cinta yang mereka bagikan dan dukungan dari orang-orang di sekitar mereka, mereka tahu bahwa mereka dapat menghadapi apapun yang dibawa oleh takdir. Dan begitulah, saat matahari terbenam di atas hari sukses lainnya di Elite Motors, Sari merenungkan perjalanan luar biasa yang telah mengubahnya dari seorang resepsionis menjadi arsitek revolusi dalam industri otomotif. Kisahnya adalah bukti kekuatan kebaikan, kejujuran, dan ketekunan. Saat Hendra menggenggam tangannya, Sari tahu bahwa ini bukan akhir dari kisahnya, tetapi hanya awal dari bab baru yang menarik.